Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di sini saya Nelly Fikila akan mempresentasikan mengenai tugas untuk membuat artikel terkait bioremediasi menggunakan bakteri. Pada kesempatan kali ini judul yang saya angkat adalah remediasi air asam tambang menggunakan biofilm mikroalga bakteri, yaitu Chlorella sp dan Thiobacillus feroxidans. Kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat banyak sekali aktivitas pertambangan, dan sektor pertambangan ini merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian yang mana produknya menyebar di banyak aspek kehidupan, seperti ada pertambangan batu bara, emas, timah, nikel, dan minyak bumi. Nah, selain menghasilkan produk yang bermanfaat, ternyata aktivitas pertambangan juga meninggalkan produk sampingan yang bersifat toksik bagi alam karena kandungan unsur tertentu dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, salah satu limbah aktivitas pertambangan adalah air asam tambang. Air yang terkontaminasi oleh limbah pertambangan, jika tidak dilakukan penanganan dapat menyebabkan air tersebut berubah menjadi asam. Nah, air asam tambang atau yang biasa disingkat dengan AAT, ini merupakan air yang terbentuk di lokasi penambangan dengan pH rendah, biasanya berkisar pada pH 4 atau bahkan kurang. AAT berdampak pada kerusakan ekologis yang dapat menyebabkan kematian organisme di sekitarnya. Nilai pH yang rendah memudahkan logam-logam tertentu larut dalam air. Air asam tambang ditandai dengan berubahnya warna air menjadi merah jingga karena adanya ion fero atau Fe2+ yang terdapat pada mineral pirit teroksidasi menjadi feri atau Fe3+. Logam berat seperti Fe bersifat non-biodegradable, hadir dalam konsentrasi yang sangat rendah di alam, tetapi dapat menyebabkan masalah lingkungan apabila jumlahnya berlebihan. Dalam aktivitasnya, industri pertambangan tentu membutuhkan air dalam jumlah besar karena merupakan media yang baik untuk mencampur bahan kimia, pencucian batu bara, penyimpanan juga digunakan untuk tujuan pembuangan limbah. Aktivitas penambangan dalam skala besar tentu menyebabkan perhatian besar terhadap lingkungan, terutama pada status kualitas air karena kegiatan pertambangan tentu mempengaruhi air permukaan dan tanah. Salah satunya adalah air asam tambang. Membahas mengenai air asam tambang, tentu perlu dilakukan upaya-upaya remediasi atau treatment khusus sebelum membuang limbah tersebut ke alam. Upaya remediasi dapat dilakukan dengan cara fisika, kimia, maupun biologis. Nah, yang akan dibahas di sini adalah upaya remediasi secara biologis atau yang biasa dikenal dengan bioremediasi. Adapun solusi pengolahan limbah dalam bioremediasi untuk air asam tambang pada dasarnya banyak sekali, seperti fitoremediasi, fikoremediasi, mikrobioremediasi, mikoremediasi, dan remediasi-remediasi yang lainnya. Namun, pada kali ini solusi yang ditawarkan untuk pengolahan limbah air asam tambang adalah bioremediasi yang merupakan konsorsium dari fikoremediasi dan mikrobioremediasi. Nah, bioremediasi sendiri itu merupakan metode untuk meremediasi limbah dengan memanfaatkan organisme sebagai agennya. Dalam kasus ini, organisme yang dimanfaatkan adalah konsorsium antara mikroalga dan bakteri. Keasaman tinggi dalam AAT mengakibatkannya hanya dapat dihuni oleh beberapa jenis mikroorganisme yang toleran terhadap lingkungan asam. Kehadiran mikroorganisme tersebut tentu dapat dimanfaatkan sebagai agen remediasi terhadap cemaran AAT dan logam berat di dalamnya. Mikroorganisme yang mampu hidup di lingkungan dengan kadar asam yang tinggi umumnya berasal dari golongan mikroalga dan bakteri. Menurut penelitian Romera dan kawan-kawan pada tahun 2006, mikroalga Chlorella sp dapat hidup di lingkungan dengan pH rendah dan mampu mereduksi Fe3+ sebanyak 24,52 mg per gram. Sedangkan bakteri Thiobacillus feroxidans merupakan kelompok bakteri asidofil yang dapat mereduksi cemaran Fe dalam air asam tambang.
Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah skenario konsorsium, yaitu remediasi air asam tambang menggunakan biofilm mikroalga dan bakteri, yaitu mikroalga Chlorella sp dan bakteri Thiobacillus feroxidans. Terkait biofilm konsorsium antara mikroalga dan bakteri, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, biofilm adalah lapisan yang merupakan koloni dari konsorsium mikroba yang menempel dan menutupi suatu permukaan benda padat di lingkungan perairan. Mekanisme penyerapan logam berat oleh mikroalga itu sendiri terdiri atas dua proses, yakni pertukaran ion dan pengikatan ion logam berat oleh gugus fungsi yang terdapat pada permukaan sel. Gugus yang berperan dalam pembentukan protein adalah asam amino, sedangkan gugus yang berperan dalam selulosa adalah hidroksil. Nah, kedua gugus tersebut berperan sebagai penukar ion dan sebagai absorben terhadap logam dalam limbah air. Umumnya, interaksi antara mikroalga dan bakteri menyediakan transduksi sinyal, pertukaran nutrisi, dan gen transfer. Kemudian, Thiobacillus feroxidans sendiri merupakan kelompok bakteri asidofil dan pereduksi sulfida yang memiliki karakteristik berkembang di bawah mode pertumbuhan yang berbeda, seperti autotrof obligat, heterotrof, dan autotrof fakultatif, sehingga membuat Thiobacillus feroxidans ini mampu memanfaatkan karbon organik dan CO2 untuk aktivitas metabolismenya menggunakan donor elektron besi dan sulfida yang tereduksi. Karena termasuk kelompok bakteri asidofil, maka Thiobacillus feroxidans dapat hidup di air asam tambang yang memiliki pH rendah. Keberadaan bakteri dan mikroalga secara bersamaan mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup masing-masing pada kondisi ekstrim. Kelompok bakteri asidofil dan heterofilik cukup dominan dalam AAT atau air asam tambang, salah satunya Thiobacillus feroxidans. Nah, selanjutnya keberadaan mikroalga pada permukaan AAT didukung oleh karbon organik terlarut dan metabolit lainnya. Biofilm yang terbentuk di AAT dapat merangsang pengurangan sulfat dengan oksidasi yang diinduksi oleh fotosintesis dari mikroalga. Keberadaan mikroalga di permukaan air asam tambang salah satunya karena mikroalga membutuhkan matahari untuk fotosintesis. Asam glikolat yang merupakan konstituen utama dalam karbon organik terlarut yang diekskresikan oleh Chlorella sp dimanfaatkan oleh bakteri pereduksi sulfida terutama yang bersifat asidofil di lingkungan AAT, salah satunya adalah bakteri Thiobacillus feroxidans. Struktur biofilm alga di permukaan juga menciptakan ruang tumbuh bagi bakteri pereduksi sulfat. Pada mikroalga, sebagian besar molekul yang terlibat dalam penginderaan quorum adalah lipid, fosfor, flavonoid, IAA, dan lain-lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Palma dan kawan-kawan pada tahun 2017, menyatakan bahwa secara umum konsorsium mikroalga bakteri dapat berkontribusi dalam penurunan beban logam. Biofilm konsorsium antara mikroalga dan bakteri ternyata selain dapat digunakan untuk meremediasi air asam tambang, juga dapat digunakan untuk menghasilkan listrik, salah satunya dengan menggunakan teknologi microbial fuel cell atau MFC. MFC atau sel surya mikroba adalah salah satu teknologi di mana fotosintesis dan organisme berbasis elektrokimia menghasilkan energi menggunakan substrat dalam air limbah seperti air limbah air asam tambang. Pengembangan biofilm yang terdiri dari mikroalga dan bakteri merupakan keuntungan tambahan untuk aplikasi dalam sel bahan bakar mikroba. Karena mikroalga memasok bahan organik dan bakteri heterotrofik memasok CO2 selama sinergismenya. Thiobacillus feroxidans yang merupakan bakteri pengoksidasi besi dalam biofilm dapat membantu transfer elektron secara langsung ke anoda selama proses oksidasi Fe2, sehingga dapat menghasilkan arus yang lebih besar. Dalam lingkungan asam, transfer proton dari katoda lebih tinggi sehingga mengakibatkan peningkatan pH larutan di katoda.
Berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, secara umum konsorsium mikroalga bakteri dapat berkontribusi dalam penurunan beban logam, salah satunya adalah melalui biofilm Thiobacillus ferrooxidans dan Chlorella sp. Yang kedua, MFC atau microbial fuel cell selain difungsikan untuk meremediasi air asam tambang juga dapat menghasilkan listrik yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas lainnya. Demikianlah presentasi dari saya yang membahas mengenai bioremediasi air asam tambang dengan memanfaatkan konsorsium mikroalga dan bakteri yaitu Chlorella sp dengan bakteri Thiobacillus ferrooxidans sebagai biofilm. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.